Oke guys, jadi di sini kita bakal ngebahas tentang podcast horor. Ini ada noise-nya nggak sih? Gue takut ada noise-nya, soalnya mic ini sensitif banget dan bisa ngerekam suara jarak jauh gitu loh, karena ini ada angin AC gitu kan. Oke, kita lanjut. Kalau ada noise-nya ya, jangan hirauin noise-nya. Hirauin apa yang gue ngomong sekarang, karena ini informasi untuk para pecinta horor ataupun podcast horor yang kalian suka dengerin. Sebenarnya gue tuh ketemu banyak banget podcast horor yang dimana podcast horor nih kadang gue keselnya apa jump scare-nya gitu loh. Iya, di mana-mana tuh kami termasuk gue mewakilin yang pecinta horor. Kami tuh nggak suka jump scare. Kami nonton podcast horor itu kami nggak suka jump scare. Kami nggak suka yang tiba-tiba suaranya deng, nggak suka. Kami cuma pengen dengar cerita horornya. Dapat nggak horornya? Horornya bener-bener horor apa enggak? Bukan kami ini pengen kaget karena jump scare. Malah ketika ada jump scare, kami tuh kayak nonton sambil kayak, ih, apa sih gitu. Kami ini pecinta horor termasuk gua, pengen nonton tuh ya cerita horor pengalamannya tuh gimana bisa menjadi apa ya, bisa ngalamin cerita horor ini, kenapa dia bisa sampai keganggu gitu kan. Ya kalau misalnya kalian nih sekali lagi nambahin durasi untuk jump scare, ilusi yang kalian tambahin di video-video kalian, itu tuh kami jadi malas nonton. Jujur, ini gue to the point aja ngomong, kami jadi malas nonton kalau misalnya kalian buat konten horor tapi kebanyakan jump scare. Film mah wajarin aja lah jump scare, tapi untuk podcast cerita horor ya bukan berarti itu nggak bagus ya. Ini sesuai pendapat menurut gua dan menurut para pecinta horor yang lain yang bilang juga ke gua nggak suka nih jump scare. Nggak cuma satu orang yang ngomong, tapi banyak sekali teman-teman horor yang suka horor itu ngomong ke gua juga, gua nggak suka nih karena mereka tuh jump scare di di detik C, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N sampai Z. Mereka lapor. Ya kalau film ya oke lah, mereka jump scare. Tapi ada beberapa film yang gue suka karena dia nggak jump scare. Salah satunya Pop Exorcist, ya nggak sih? Iya, Pop Exorcist nggak sih? Lupa gue. Itu film horor, film serem, tapi dia nggak jump scare. Dia bener-bener fokus dalam satu cerita. Dia menceritakan semuanya tentang film itu dan tentang alur cerita film itu. Mereka nggak fokus jump scare. Sorry banget, gue kritik film horor Indonesia. Film horor Indonesia itu kebanyakan jump scare. Kaget karena jump scare. Hantunya serem nggak? Menurut gue nggak. Ini menurut gue, ini pandangan gue, rating gue. Ini gue bukan ngehina atau ngerendahin, nggak. Ini pendapat gue ya. Nggak ada yang bener-bener nggak ada jump scare, nggak ada. Rata-rata di jump scare untuk nakutin para penonton. Tapi kita nggak bahas film lah, kita bahas podcast. Yang yang datang untuk cerita, ataupun lu yang buat podcast sendiri, lu cerita tentang pengalaman horor lu sendiri, itu nggak perlu lah disisipin sound yang tiba-tiba meledak, tiba-tiba ada gambar kuntilanak sing, ada pocong, ada tuyul. Ya, kami cuma pengen denger cerita horornya. Kami cuma pengen lihat ekspresi ketika kalian cerita, karena itu ya bener-bener ngaruh. Podcast kalian bener-bener ngaruh untuk ya kami supaya tambah seru aja ngelihat kalian ketika cerita ini. Podcast yang ngadainnya dia denger ekspresinya gimana, yang cerita gimana, merinding apa enggak, iya apa enggak, bohong apa enggak, itu tuh lihat dari ekspresi wajah. Jadi tolonglah jangan buat jump scare yang nggak guna. Gue suka salah satu podcast horor yang ada di Indonesia, yaitu Raditya Dika, yang dimana lu lihat podcastnya dia nggak ada sound, ada sound cuma kecil. Kalau misalnya dia pakai sound horornya, kalau ada pun dia kecil, dia jump scare-nya nggak ada. Dia bener-bener fokus pada cerita ini. Cerita apa? Cerita ini pengalaman horor. Dia bener-bener teliti, dia bener-bener menceritakan kejadian rumahnya ABCD. Itu gak ada jump scare-nya. Gue suka Raditya Dika Paranormal Experience-nya kayak gitu.
dia nggak ada jump scare sama sekali. Dia fokus cerita, dia bener-bener fokus dengar orang yang cerita, jadi nggak ada jump scare sekali. Ya untuk kalian ya, untuk kalian nih yang pencinta horor, tolong juga jangan ikut-ikutan buat konten yang jump scare, karena rata-rata orang itu suka horor bukan dari jump scare-nya, tapi dari cerita si yang ceritain. Bukan suka jump scare-nya, bukan back sound-nya. Iya, gue tahu tambah serem dan sebagainya, tapi percayalah, penonton akan nambah males untuk nonton video lu kalau misalnya habis dari jump scare dan sebagainya. It's not good lah menurut gue. Menurut gue ya, karena gue pecinta horor nih. Jadi untuk kalian, ingat-ingat yang buat podcast horor, semoga nonton ini. Ya kalau misalnya kalian mau dengar udah, enggak juga enggak apa-apa. Ini sebagai masukan, saran, kritikan gue. Dan yang kalian baru mau buat podcast, dengar ini, buat podcast horor ya jangan ada jump scare lah. Karena kami pecinta horor nggak terlalu suka jump scare yang ada di pada video horor. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Dan di next video gue bakal bahas tentang yang lain lagi. Oke, see you the next video. Dadah.